Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Wahyuni dari kelas 5A PGSD Universitas Pakuan Bogor ingin mempraktekkan pembelajaran tanpa siswa untuk mata kuliah matematika di mana saya mengambil materi pembelajaran bentuk-bentuk pecahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Alhamdulillah, kita dapat berjumpa kembali di pertemuan kali ini. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, mari kita bersama-sama membaca doa dulu ya. Ibu akan pimpin untuk berdoa kali ini. Berdoa dimulai. Nah, saat ini kita langsung mulai pembelajarannya ya. Pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang bentuk-bentuk pecahan, di mana Ibu akan membahas tentang bentuk pecahan biasa dan bentuk pecahan campuran. Bilangan pecahan banyak dipergunakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti contoh di bawah ini. 1 buah apel dari 10 apel dalam satu keranjang dan 1 coklat utuh yang dibagi menjadi 10 bagian yang sama. Contoh pertama ini menunjukkan konsep pecahan yang diartikan sebagai satu bagian yang sama. Contoh kedua menunjukkan konsep pecahan diartikan sebagai satu bagian dari satu unit tertentu. Agar dapat memahami konsep pecahan dengan baik, ayo ingat kembali materi yang tentang bilangan asli, bilangan caca, dan operasinya ya. Ada 5 tahapan yang harus kalian lakukan untuk memahami bilangan pecahan, meliputi pecahan senilai, menyederhanakan pecahan, dan membandingkan pecahan. Kelima langkah tersebut adalah mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan mengkomunikasikannya. Untuk satu bilangan pecahan A per B dengan B tidak sama dengan 0, maka yang pertama, jika A lebih kecil dari B, maka A per B disebut pecahan murni, contohnya 3/5. Dan 2, jika A lebih besar dari B, maka pecahan A per B disebut pecahan tidak murni, contohnya 8/7. Dan yang ketiga, jika M A per B dengan M bilangan asli dan A per B pecahan murni, maka A per B disebut pecahan campuran, contohnya 3/2/7. Ketika menyebutkan suatu bilangan pecahan di antara pembilang dan penyebut, itu harus disisipkan kata per di bawahnya. Misalkan 3/5 disebut 3/5. Contoh lainnya 1/4, 1/4. Bilangan pecahan adalah bilangan yang dinyatakan sebagai A per B dengan A dan B adalah bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Bilangan A disebut pembilang dan bilangan B disebut penyebut. Bilangan pecahan adalah bilangan yang dinyatakan sebagai A per B dengan A dan B adalah bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Bilangan A disebut pembilang dan bilangan B disebut penyebut. Dalam bahasa Inggris, pembilang itu disebut denominator dan penyebutnya juga disebut denominator. Selanjutnya kita membahas tentang pecahan biasa. Di sini pecahan biasa yang dapat diubah menjadi pecahan campuran, yang berarti pecahan tersebut adalah pecahan tidak murni. Nah, pecahan biasa, bentuk pecahan yang telah dipelajari dari sebelumnya merupakan pecahan biasa. Pecahan biasa adalah pecahan yang pembilang dan penyebutnya merupakan bagian bilangan bulat. Pada pengamatan 1, setengah, dan 3/4 adalah bentuk pecahan biasa. Ada 2 jenis pecahan biasa, yaitu pecahan murni dan pecahan tidak murni. Jika pembilang kurang dari atau sama dengan penyebut, maka disebut pecahan murni sejati. Jika pembilang lebih besar dari penyebut, maka disebut pecahan murni. Perhatikan contoh gambar berikut ini. Pecahan biasa adalah pecahan yang hanya terdiri atas pembilang dan penyebut. Lalu selanjutnya pecahan campuran.
Tahukah kalian, jika angka pembilang lebih besar dari penyebutnya, maka pecahan tersebut dapat diubah menjadi pecahan campuran. Selanjutnya ada pecahan desimal, di mana bentuk desimal itu merupakan contoh bentuk pecahan yang didapatkan dari pecahan biasa. Pecahan desimal biasanya ditandai dengan tanda koma. Mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, contohnya seperti di bawah ini. C, A, B sama dengan C dikali B tutup kurung ditambah A per B. Lalu pecahan desimal adalah pecahan yang penyebutnya adalah 10, 100, dan 1000, serta seterusnya. Sekian pembelajaran yang Ibu bisa sampaikan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saat ini kita semua sama-sama saling membuka kembali, mengulas kembali pembelajaran yang sudah tadi dijelaskan ya. Penjelasannya itu adalah kita membahas tentang bilangan, itu bilangan pecahan, pecahan biasa, pecahan campuran, lalu ada juga pecahan desimal. Nah, mari bersama-sama kita ucap syukur. Alhamdulillahirrabbilalamin. Untuk kali ini pembelajaran telah selesai ya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian contoh pembelajaran atau pembahasan materi tentang bentuk-bentuk pecahan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit undur.